She leads a lonely life. She leads a lonely life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Syahrial selaku dosen akuntansi biaya dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami akan membahas materi tentang perhitungan harga pokok pesanan atau biasa disebut job order costing. Baiklah, untuk pembahasan pertama akan sampaikan oleh teman saya. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep metode harga pokok. Apa sih metode harga pokok itu? Jadi metode harga pokok itu pengumpulan biaya produksi di mana untuk menentukan harga tiap pesanan atau perusahaan yang mengeluarkan produksi atas dasar pesanan tersebut. Tujuannya itu untuk menentukan harga di mana produk untuk keseluruhan ataupun tiap-tiap pesanan tersebut. Nah, cara menghitung metode pokok harga tiap-tiap pesanan itu, biaya dihitung keseluruhan lalu dibagi dengan jumlah pesanan tersebut. Nah, itu cara metode pesanan tiap-tiap pesanan. Metode tiap-tiap pesanan. Nah, adapun karakteristik biaya pesanan. Yang pertama, sifat produksi tergantung pada pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk dari spesifik pesanan tersebut. Yang ketiga, akumulasi biaya pada umumnya normal. Yang kelima, produk sudah selesai langsung diserahkan pada si pemesan tersebut. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan yaitu dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Syarat penggunaan metode harga pokok pesanan ada dibagi menjadi 5, yaitu pertama, masing-masing dapat dipisahkan identitasnya seperti pesanan, pelayan, dan produk. Kedua, biaya produksi harus dipisahkan ke dalam 2 golongan, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ketiga, BBB dan BTKL dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan. Keempat, harga pokok ditentukan pada saat pesanan selesai. Kelima, harga pokok persatuan dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan. Lalu, saya akan menjelaskan tentang pengumpulan biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan. Biasanya perusahaan yang berproduksi berdasar pesanan seperti percetakan, mesin, dan lain-lain. Karakteristik dari perusahaan yang menggunakan metode produksi berdasar pesanan adalah: pertama, proses produksi biasanya terjadi secara terputus-putus. Yang kedua, proses produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan yang ada, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Ketiga, produk yang dihasilkan biasanya sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pihak pemasar. Harga pokok per barang yang dihasilkan didapat dengan cara berikut, yaitu harga pokok persatuan sama dengan jumlah biaya produksi tiap pesanan dibagi jumlah produk yang dipesan. Manfaat dari adanya informasi harga pokok pesanan dibagi menjadi 5, yaitu pertama, 1. Dapat digunakan untuk menentukan harga yang akan diberikan. Kedua, memantau realisasi dari proses produksi. Ketiga, mempertimbangkan penerimaan ataupun penolakan terhadap pesanan yang ada. Keempat, digunakan untuk menghitung keuntungan dan kerugian yang didapat perusahaan. Kelima, menentukan harga dari pokok persediaan produk jadi dan produk yang masih di dalam tahap proses. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah biaya yang terjadi dalam rangka untuk menghasilkan barang atau produk jadi yang siap digunakan. Harga pokok produksi itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Itu biaya bahan baku, yang mana bahan baku itu
bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan secara fisik menjadi bagian dari produk tersebut. Misalnya pemakaian bahan berupa kulit, benang, terus lem dan cat pada perusahaan. Poin yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Yang mana biaya tenaga kerja langsung itu merupakan biaya yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung. Ya, misalnya yang dibayarkan kepada karyawan. karyawan yang mana? Karyawan yang bagian pemotong, terus bagian perakitan dan bagian pengecatan. Poin selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik atau bisa disebut biaya produksi tidak langsung. Yang mana biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contohnya bahan membuat atau bahan penolong. Baik, ini beberapa poin yang saya sampaikan. Selanjutnya poin yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal dan cara mengerjakannya. Berikut adalah contoh soalnya. Dari contoh soal di atas, kita akan membahas tentang yang pertama, ayat jurnal yang diperlukan, yang kedua, nilai harga pokok pesanannya, yang ketiga, menghitung nilai varians BOP, dan yang terakhir, menyusun laporan laba ruginya. Berikut adalah contoh dari pengerjaan ayat jurnal. Pada ayat nomor A, persediaan bahan diperoleh 4 juta dari pembelian bahan baku secara kredit pada soal. Kemudian, utang usaha diperoleh dari selisih antara pembelian secara kredit dan tunai, sehingga 4 juta dikurang 1 juta, diperolehlah 3 juta. Selanjutnya pada ayat B sampai dengan G disesuaikan dengan keterangan yang ada di soal. Kemudian, harga pokok penjualan sebesar 1.500.000 diperoleh dari persediaan produk jadi. Selanjutnya yang kedua, nilai HPP. Nilai sebesar 15.175.000 tersebut diperoleh dari penjumlahan ayat A sampai dengan G. Dan yang ketiga, varians BOP. Nilai seperti jurnal B, C, dan lainnya didapat dari ayat jurnal yang BOP aktual. Dan nilai varians sebesar 1.900.000 hanya untuk menyeimbangkannya. Yang terakhir adalah laporan laba rugi. Penjualan sebesar 2.350.000 didapat dari ayat jurnal sebelumnya. Karena tidak ada potongan tunai, penjualan bersih tetap 2.350.000. Kemudian, untuk mendapat laba kotor 2.350.000 dikurang HPP sebesar 1.500.000 dan diperolehlah 850.000. Selanjutnya, rumus margin yaitu penjualan bersih dikurang HPP, kemudian dibagi penjualan bersih, dan diperolehlah marginnya 36,17%. Terima kasih. Dari semua penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman saya, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk atas dasar pesanan. Oke, tujuannya adalah untuk menentukan harga pokok produk secara keseluruhan maupun satuan di setiap pesanan. Kemudian, sifat pengolahan produk dibedakan ke dalam dua golongan. Yang ke satu, pengolahan produk berdasar pesanan. Yang kedua, pengolahan produk berdasar produksi massa. Dengan demikian, metode pengumpulan harga produksi dibedakan menjadi dua metode, yaitu metode harga produk pesanan dan metode harga pokok proses.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga semua yang disampaikan oleh kelompok kami bermanfaat untuk teman-teman semua sebagai bahan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.